tentang resiliensi. Ada yang tahu resiliensi itu apa? Ya. Apa itu resiliensi? Tentang daya lenting. Oke. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ada permainan, ada tugas untuk kalian. Ini Ibu sudah menyiapkan tali. Dalam gumpalan tali ini ada 10 tali kecil-kecil. Tugas kalian adalah membuka setiap untayan tali. Pokoknya jangan sampai ada tali yang masih terikat atau tersimbol seperti ini. Oke, ini sudah dibagi kelompok ya. Masing-masing kelompok punya tugas yang sama. Membuka untayan tali. Ibu bagikan ya. Waktunya 5 menit aja. Oke? Boleh langsung dimulai, ya. Talinya tidak boleh sobek dan tidak boleh sampai urai, ya. Wah, cepat rupanya. Sudah selesai. Sudah selesai. Silakan kalian bikin ikatan tali yang kuat. Dari tali-tali pendek tadi kalian bikin ikatan ya disambung. Kalian sambung lagi. Diikat mati jadi ya? Jadi diikat mati. Kalau sudah terurai semua ya. Silakan kalian susun lagi supaya jadi ikatan yang kuat. Karena setelah ini akan ada badai. Akan ada gangguan. Oke, tunggu ya. Tunggu kawannya yang selesai. Foto kira-kira. Ya.
Bukakan lagi. Enggak, udah sini. Nah setelah ini yang sudah kelompok ini nanti setiap kelompok apa namanya tunjuk orang perwakilan untuk mengunjungi kelompok lainnya. Tugasnya ngapain? Tugasnya silakan kalian tarik tali sekuat-kuatnya sampai putus. Oke. Dan tunjukkan ya. Kelompok ini 2 orang silakan ke sana. Nanti kelompok ini ke sini. Kelompok ini ke sini, kelompok ini ke sini, kelompok ini ke sana. Oke? Paham ya? Paham kan? Oke? Yang kelompok itu sudah selesai belum? Talinya. Oke, silakan kalian berkunjung kelompok lain. Oh ya, dari kelompok sana ke sini ya. Kelompok sana 2 orang sini ya. Buat mulai fokus kalian. Iya. Oke, silakan. Silakan. Kamu kan ke sana. Oke, silakan. mengikat tali. Oke, tapi akhirnya bisa kan? Bisa. Ya bisa.
resiliensi, daya lenting, ya. Untuk memahami menambah pemahaman kalian tentang daya lenting, silakan kalian simak video berikut ya. Kehidupan sehari-hari kalian di dalam kelas ini merasa seperti itu, merasa kecewa, merasa jatuh. Coba ibu mau tanya, kapan sih kalian merasa sangat-sangat kecewa, sangat-sangat jatuh, di titik kalian merasa jatuh? Ada yang mau cerita? Ya bang? Bermain game terus? Gagal Bu. Gagal. Gagal terus akhirnya terus gimana? Ngapa Bu? Oke, di game pertama kamu kalah. Terus kamu coba lagi nggak? Aku udah. Coba lagi. Jadi kalau masih kalah? Oh udah menang. Berarti ada ya perjuangannya. Ya. Coba jadi yang lain, pengalaman yang lain. Jadi semuanya sama pengalaman tentang game. Pasti ada. Apa? Oke, ini ada satu video lagi,
from second place when the other runners full tripped her. From here on, she went down completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win with only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring her home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. Dory is flying on the field. She is going to catch them on board, and she may catch the leader. This is the moment that Heather dropped brutally slammed into the ground. Tentang apa itu? Apa kejadiannya? Dari itu Seorang pelari ya, pelari yang sebenarnya dia udah jatuh, tapi akhirnya dia bisa bangkit lagi dan mengejar malah yang ada di ketinggalan malah jadi juara satu. Itu luar biasa ya. ya oh Pernah nggak kalian merasakan seperti ini? Selain game ya? Nah itu adalah yang namanya resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ya, ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah kalau kalian di kelas biasanya untuk apa? Ada nggak pelajaran-pelajaran yang kira-kira bikin kalian putus asa banget? Hah? Apa? Ada. Apa tuh? Pelajaran? Oke, kali-kali. Nah, mengapa sih daya lenting makin penting? Karena itu tadi saat kalian merasa kesulitan, saat kalian merasa stres, trauma dan merasa jatuh, kalian membutuhkan itu untuk bangkit lebih cepat ya. Kalau enggak, bakal kayak gini kejadiannya. Sering diejek takutnya ayah anak kecil bayi orang negatif lemas buruk dan berdiri. Ada kejadian kayak gitu? Di sekitar kalian ada nggak kejadian kayak gitu? Ada. Yang gantung diri, stres karena dibully jadi gantung diri. Dia apa? Pinjol. Hah? Pinjol? Oh, gara-gara pinjol. Makanya ada yang terlibat pinjol dari mawar, dia tidak bisa membayarnya, akhirnya dia bunuh diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Pernah HP kalian disita? Pernah. Menyebabkan kalian bunuh diri nggak? Menyebabkan kalian bunuh diri nggak? Hampir banyaknya cobaan yang kalian hadapi akhirnya membuat kalian lebih kuat dan jadi adalah waktu SMP sering nggak pernah nggak diambil HP-nya? Nah kalian waktu itu gimana perasaannya? nggak tunggir. Setelah ini karena udah berkali-kali ya sudah lah. Tapi bukan itu maksudnya ya. Kita ininya fokusnya ke resiliensinya ya. Oke, nah kalau tidak tahan, bisa kalian bunuh diri untuk asa akhirnya bunuh diri ya. Makanya inilah pentingnya resiliensi ya. Nah resiliensi juga berkaitan dengan pola pikir kalian. Pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikirannya. Ada yang namanya fixed mindset dan growth mindset. Apa sih fixed mindset? Fixed mindset itu optimis dari mana?
gitu ada pikiran. Nah, ini growth mindset. Growth mindset pandangan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang. Dapat berkembang melalui usaha, latihan, dan belajar. Masa lulus perbedaannya. Nah, perbedaan pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Orang dengan fixed mindset cenderung percaya bahwa kemampuan, kecerdasan, dan bakat adalah sifat tetap yang tidak dapat berubah. Kalian nggak bisa matematika benar, kamu nggak bisa matematika. Padahal kalau pola pikir bertumbuh, berkembang, saya akan berusaha. Pernah kalian mendapat situasi yang bikin kalian kecewa? Nah, contohnya kayak mana? Kayak gimana? Aduh hilang. Terus gimana? Pikiran kamu gimana? Cari dulu ya. Kalau barang hilang, uangnya hilang. Kalau fixed mindset, hilang. Tapi kalau orang yang bertumbuh, cari dulu deh. Nah, siapa tahu kamu ya, siapa tahu kamu. Itu lain cerita ya, lain cerita. Oke, nah manfaat dari growth mindset, motivasi, menambah motivasi kalian dalam kehidupan sehari-hari, juga kebahagiaan dengan pikiran kalian yang bertumbuh, berkembang. Ibu rasa kalian akan lebih bahagia ya, pikirannya nggak negatif thinking, ya. Terus resilient, ketahuan kan ya, pengembangan kemampuan. Dengan kalian berpikir saya bisa, dengan ini saya bisa, saya berusaha, pastinya kan kemampuan kalian akan berkembang. Coba sekarang cara melatih mindsetnya. Pandangan positif tentang kesalahan. Pernah melakukan kesalahan? Seperti apa? Tidak membuat tugas. Oke, satunya tidak membuat tugas. Tantangan sebagai peluang. Kamu udah tahu nih, tidak membuat tugas. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Mengerjakan tugas itulah yang membuat kalian berkembang. Karena kalau kalian nggak mengerjakan tugas ya, anggap aja kalian nggak akan berkembang kan? Itu aja. Kemampuan kalian juga nggak akan bertahan, nggak akan berkembang. Ya, tetap fokus pada proses. Dimanapun caranya, walaupun nilai kalian kecil, tapi kalian sudah melalui proses itu. Pernah nggak belajar? Awalnya namanya belajar dari nggak bisa jadi bisa. Kalian udah belajar. Awalnya nilainya kecil, tapi ada remedial kan? Nah, setelah remedial nilainya makin tinggi kan? Makin tinggi. Jadi ada dalam proses itu ada prosesnya. Belajar dari orang lain. Pengalaman paling murah adalah belajar. Pengalaman yang paling murah adalah pengalaman orang lain. Kalian lihat teman kalian yang bisa dari kelas. Waktu SMP pasti kalian tahu ada kan? Temennya yang bisa dari kelas ada nggak? Kenapa dia nggak dari kelas sih? Dia melakukan tugas. Tidak melakukan tugas. Bolos terus. Apa akhirnya dia nggak naik kelas? Apa kalian mau seperti itu? Jangan sampai ngalamin dulu kalian naik kelas baru kalian berangkat. Ya, sama juga seperti sekarang. Ya, di SMK ini, di SMK silakan kalian belajar. Jangan nunggu sampai ada yang nggak naik kelas. Oke? Nah sekarang ibu mau kita sudah belajar tentang fixed mindset dan growth mindset. Silakan kalian pikirkan situasi dengan pikiran yang fixed mindset juga dengan growth mindset. Oke? Bisa? Nanti ditanya loh ya satu-satu. Ya, fixed mindsetnya apa? Kondisinya bagaimana? Fixed mindsetnya gimana? Dan growth mindsetnya seperti apa? Oke? Yang sudah bisa menyampaikan? Oh, yang kemarin PBB. Ada nggak ininya? Apa namanya fixed mindsetnya seperti apa?
Dari sini ikut PPP banyak, ada berapa orang? Ada 3 orang. 4, siapa aja? Oh, ibu juga ya. Terus siapa lagi? Nah, kemarin apa namanya? Harapannya kan siapa? Ya, nah kira-kira kalau yang fixed mindset itu gimana? Saya gagal. Tapi kalau ini kalau mindset, akan coba lagi tahun depan ya, coba lagi tahun depan ya. Oke, ada lagi kondisi lainnya? Atau mungkin ada yang mau kasih pindah dari kelas? Ada. Kemarin waktu mau masuk SMA ini, tingkat SMA ini, ada nggak yang awalnya sebenarnya mau masuk sekolah lain, tapi ternyata nggak kesampaian, akhirnya mau kesini. Ada? Ya, gimana bang? Gimana nih mindsetnya bang? Kecewa. Ternyata masuk sini. Jadi gimana bang? Setelah masuk sini akan belajar ya, belajar lebih giat lagi. Oke? Nah seperti itulah ya, fixed mindset, growth mindset dan juga resilient. Sekarang nanti ke depannya apapun kejadiannya, apapun kondisinya yang kalian hadapi, kalian bisa bertahan, bertumbuh, ya lebih kuat lagi. Hujannya 5 menit, kalian akan tahu dalam waktu 5 menit, kurang dari 5 menit. Ada badai yang datang, akan semakin kuat komannya. Oke, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.